Babak penentuan Red Spark versus Pink Spider, manakah yang akan menjadi juara di tanggal 8 April 2025? Kira-kira menurut pendapat kalian nih guys, mana yang bakal menang? Silahkan komen. Kalau menurut jenengan gimana nih prediksinya untuk pertandingan besok nih, Red Spark apakah bisa memenangkan Liga Voli Korea di musim ini? Wah, pasti menang dong, 3-0. Yakin sekali ya. Nah, kemarin ini kemenangan yang diperoleh oleh Megawati dan kawan-kawan Red Spark ini sangat dramatis ya. Contohnya di kekalahan pertama dan kedua tempo hari, walaupun sudah terbalaskan loh teman-teman ya yang belum tahu informasinya. Jadi Pink Spider menang 2 kali, Red Spark menang 2 kali. Nah, tinggal 1 kali lagi pertandingan untuk mendapatkan kemenangan juara 1 dan 2. Nah, ini kemarin ini harusnya Red Spark itu bisa menang walau di saat kekalahannya tempo hari gitu. Entah kenapa banyak kawan-kawan dari Megawati ini yang trouble, yang error pemain lokalnya sehingga ia menuai kekalahan gitu. Karena melihat angka kemenangannya itu dari kedua pertandingan itu betul-betul sangat dramatis sekali. Kira-kira performa dari Red Spark dan juga kawan-kawan kemarin di babak final ya, leg 1, kedua, ketiga, dan keempat gimana nih guys? Untuk yang set pertama atau leg pertama dan kedua itu kan kalah gitu ya. Kenapa bisa kalah gitu? Tetapi bisa dibalikkan keadaan di leg ketiga dan keempat. Performanya menurut kalian gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut jenengan gimana? Saya mengamati memang dari pemain lokalnya ini yang performanya sangat menurun. Saya rasa pemirsa semua yang melihat pertandingan juga akan banyak yang setuju dengan pendapat saya ya. Untuk Megawati sendiri, se-error-errornya Megawati itu, Megawati ini tag nomor 1 loh ya. Jadi secara apa ya, serangan ataupun keakuratannya itu betul-betul memang sudah diakui gitu. Dan memang benar saja kita melihat Megawati itu error itu jarang sekali gitu, walaupun pokoknya yang membuat kekalahan itu saya melihatnya untuk pemain lokalnya. Nah, di babak final ini sebetulnya banyak sekali yang sudah merasa pesimis ya. Red Spark pasti kalah nih. Termasuk kita ya. Betul sekali, karena memang sungguh rawan sekali ya. Beberapa kali untuk mbak setternya itu kan mengalami sakit di bagian lututnya gitu ya. Kemudian ada Nohran juga cedera di bagian punggung dan harus mendapatkan suntikan penghilang nyeri gitu ya. Tapi semakin kesini alhamdulillah mereka bisa membuktikan dan bangkit untuk mengalahkan Pink Spider gitu. Tinggal nanti babak penentuan ini gimana nih. Kalau untuk pendapat saya mengenai masalah Nohran ini kan sebetulnya beda tipis dengan Parjimin ya. Untuk jantung pertahanan belakang ini beda tipis lah mereka itu. Jadi saya pikir tidak begitu berimbas negatif dengan nilai yang diperoleh oleh Red Spark gitu. Tapi untuk Yisun sang setter ini betul-betul merupakan sebuah ujung tombak gitu. Karena sebagus apapun penyerang, kalau umpannya umpan yang kira-kira terlalu mepet atau mungkin terlalu kemunduran kayak gitu juga, ini akan sangat menentukan sekali terhadap hasil penyerangannya gitu. Jadi ujung tombak pertama itu tetap Mbak Setter Yisun ini. Alhamdulillah ternyata bisa sembuh ya, dan bahkan bisa 2 kali bisa membalas dengan kemenangan gitu. Betul sekali. Dan untuk pertandingan di leg keempat tadi kan Ratu Voli Korea sempat protes keras nih sama wasit nih. Kira-kira gimana nih guys? Sikap yang ditunjukkan oleh Mbak Ratu Voli Korea ini apakah bikin kalian gregetan? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut jenengan gimana? Saya menyadari karena tingkat keyakinan seseorang itu ketika dia, apalagi seorang Ratu Voli ya, Kim Yeon Kung gitu, dia keakuratannya pun masuk di dalam jajaran top lah ya. Jadi ketika dia bola mau dia smash keluar, dia ingin mengenai jari Megawati gitu. Jadi keyakinan dia ya, saya selaku penonton ya menghormati gitu. Ya nggak apa-apa, tapi yang namanya wasit itu kan keputusannya nggak bisa diganggu gugat, apalagi dibantu dengan alat bantu CCTV. Sudah jelas-jelas kita semua juga melihat memang jauh gitu. Tapi apapun itu karena dia pada saat itu berada di lapangan, dia sendiri yang melakukan gitu, ya kita harus menghormati. Biarkan saja, yang penting kan titik endingnya kan, hasilnya kan wasit yang menentukan. Ya, jadi kita malah kayak melihat Red Spark atau Mbak Mega dengan Ratu Voli Korea ini bermusuhan gitu ya. Musuh bebuyutan gitu ya. Dengan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Ratu Voli Korea ini. Dan kemarin juga sempat
menjadi sorotan gitu ya, karena untuk beberapa ungkapan ketika diwawancara ya mengatakan kalau saya ingin menang secepatnya di 3 kali pertandingan. Itu ya. cukup optimis sekali Iya. sikap ya, karena ya itu tadi balik lagi karena dia ini mendapat gelar Ratu Voli Korea gitu ya. Jadi dia memang harus menampilkan keyakinan, rasa percaya diri yang tinggi gitu supaya untuk ya mendorong, mendompleng kawan-kawannya ini memiliki sifat optimis dan tetap selalu berkonsentrasi gitu. Nah, tapi apakah seorang Kim Yeon Kung ini benar-benar di musim ini akan menanggalkan seragamnya gitu? Kira-kira jadi enggak ya? Tapi kalau Megawati di akhir ini menjadi musim yang terakhir dia bergabung dengan Respak, benar adanya ya? Iya, betul sekali. Nah, untuk Mbak Mega sendiri kan mendapat dukungan langsung dari sang pujaan hati gitu ya, jauh-jauh dari Indonesia. Sang kekasih. Sang kekasih dari Mbak Megawati ini mendukung di sana. Kira-kira bayar tiket nggak ya? Tapi yang jelas performa Megawati dengan kehadiran pacarnya itu memang dia bisa menampilkan performa prima Iya. dalam pandangan saya loh ya. Jadi betul-betul ada pacarnya itu dia tampil beda loh. Percaya diri gitu ya. Pukulannya pun banyak bersih gitu. Betul sekali. Dan jadi penyemangat gitulah ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan gabung di grup kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada konten kita. Bye-bye.